Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekat muka ayahnya, serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, "Jika kiranya aku mendapat kasih-Mu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah. Katanya, tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan. Disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku. Kemudian aku akan kembali." Lalu berkatalah Firaun, "Pergilah ke sana, dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah." Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya. Dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Haatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Haatat itu, berkatalah mereka, "Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Mizraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela, yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir. Dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, Kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah.
Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makhir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian matilah Yusuf, berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini. Hari ini kita akan mempelajari pasal terakhir dari kitab Kejadian mengenai Yakub meninggal dan dikuburkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ketika Yakub meninggal pada usia 147 tahun, Yusuf menangis dan berkabung selama berbulan-bulan. Menangis dan berbagi perasaan kita dengan orang lain saat dalam duka menolong kita untuk bisa pulih dan dapat melanjutkan kehidupan ini. Sebab itu, milikilah sahabat-sahabat yang mau peduli. Selanjutnya, ayat 5, Yusuf sudah membuktikan diri dapat dipercaya sebagai penasehat Firaun. Karena karakternya yang baik, Firaun tidak ragu bahwa Yusuf akan kembali ke Mesir setelah menguburkan ayahnya di Kanaan. Saudara, hak istimewa sering diperoleh ketika seseorang berhasil membuktikan bahwa ia adalah orang yang berintegritas. Kepercayaan harus dibangun sedikit demi sedikit, melalui banyak hal dan waktu. Sebab itu, gunakanlah kesempatan untuk membuktikan bahwa kita ini dapat dipercaya, bahkan dalam hal yang sekecil apapun. Di ayat 12-13, Abraham telah membeli gua di ladang Makpela sebagai tempat pemakaman bagi istrinya Sarah. Saudara boleh lihat lagi di Kejadian 23. Itu adalah tempat pemakaman keluarga.
Yakub adalah cucu Abraham, dan anak Yakub membawanya kembali ke Kanaan untuk menguburkannya di Gua Makpela bersama dengan kakeknya Abraham dan ayahnya Ishak. Keinginan itu menunjukkan bahwa iman mereka terhadap janji Tuhan untuk memberikan tanah Kanaan kepada keturunan mereka. Saudara-saudaraku, ayat 15 sampai 21. Karena Yakub atau Israel telah meninggal dunia, saudara-saudara Yakub takut akan menerima pembalasan dari Yusuf. Namun Yusuf benar-benar memaafkan mereka dan juga memberikan mereka jaminan dan menawarkan untuk memelihara mereka dan seluruh keluarga mereka. Pengampunan yang diberikan Yusuf lengkap dan sempurna. Yusuf menunjukkan bagaimana Tuhan bermurah hati menerima kita meskipun sebenarnya kita tidak layak mendapat pengampunan itu. Terpujilah Tuhan. Selanjutnya di ayat 20, Tuhan mendatangkan kebaikan dari perbuatan-perbuatan jahat saudara-saudara Yusuf, dari tuduhan palsu istri Potifar, dari pengabaian oleh juru minum di penjara, dan dari 7 tahun bahaya kelaparan yang melanda seluruh dunia. Pengalaman-pengalaman dalam kehidupan Yusuf ini mengajarkan kita bahwa Tuhan mampu mendatangkan kebaikan dari segala hal, bahkan dari kejahatan orang-orang terhadap seseorang yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Jadi saudaraku, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan hanya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan hidup di dalam rencananya. Roma 8 ayat 28. Selanjutnya ayat 24. Saat Yusuf sudah hampir tiba waktunya untuk wafat, dia tidak ragu bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Suatu hari akan membawa bangsa Israel kembali ke tanah air mereka. Ini teladan yang luar biasa. Ini iman yang sungguh, mempercayakan diri kepada Tuhan sepanjang hidup. Saudara, biarlah kiranya iman kita ini terus bertumbuh, terus kuat. Ya, lebih hari lebih mempercayai seluruh kehidupan kita kepada tangan kasih dan kuasa Tuhan. Tuhanlah yang dapat memenuhi semua janjinya kepada kita dan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya, taat, dan setia kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, di ayat 25 mengenai membawa tulang-tulangku dari sini. Iman Yusuf yang bertahan adalah dalam janji Tuhan bahwa tanah Kanaan akan menjadi tanah air umat Israel. Oleh karena itu Yusuf meminta agar tulang-tulangnya dibawa ke tanah yang dijanjikan itu kelak. 400 tahun kemudian, ketika orang Israel meninggalkan Mesir untuk pergi ke Kanaan, mereka ingat untuk membawa tulang-tulang Yusuf. Hal ini tercatat dalam kitab Keluaran 13 dan Yosua 24. Demikianlah kita hendaknya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini sementara, tetapi masa depan kita yang kekal dan mulia bukan di sini, tetapi di tanah air sorgawi, di mana kita akan tinggal selama-lamanya dengan Tuhan dan menikmati kehadirannya dan berkat-berkatnya untuk selama-lamanya. Akhirnya, sebelum kita menutup pembelajaran kitab Kejadian ini, dapat disimpulkan bahwa kitab Kejadian ini memberi kita gambaran mengenai kehidupan orang-orang besar yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kadang-kadang mereka berhasil
dan seringkali gagal untuk taat dan beriman. Tetapi Tuhan baik, Tuhan sabar, dan mereka sadar bahwa Tuhanlah yang menyertai mereka, walaupun mereka memiliki banyak kekurangan. Saudara, sesudah kita mengetahui hal ini, seharusnya kita terdorong untuk lebih hari lebih setia, lebih taat kepada Tuhan. Sungguh-sungguh bersandar kepada firman Tuhan dan menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan, potensi karunia yang Tuhan berikan untuk dilaksanakan, dipraktekkan, digunakan bagi kemuliaan nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.